Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, bersama saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa apa? Like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang rahasia masuk surga. Nah, di antara kita semua manusia, semua yang beragama kan mempunyai tujuan ya setelah mati. Kemudian kan kita pastinya kan pengen masuk surga, bukan pengen masuk neraka. Nah, maka dari itu saya di sini akan sedikit berbagi tentang rahasia masuk surga menurut Gus Baha. Nah, pasti di antara kita kan yang hobi menonton YouTube kan sudah tahu ya siapa itu Gus Baha. Nah, sedikit saya kasih tahu bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu jika salah saya mohon dibenarkan. Oke. Akhir-akhir ini ya, beberapa tahun belakang ini Gus Baha menjelma sebagai kiai populer yang ramah, sopan, dan santun dengan pakaian yang sederhana. Lalu siapakah sosok beliau? Menurut buku yang saya baca, beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Quran yang terletak di Rembang, Jawa Tengah, Jawa, Indonesia. Seperti itu. Nah, beliau juga merupakan alumnus Pondok Al-Anwar asuhan Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, Gus Baha adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa bahwa kiai asli yang menimba ilmu di Indonesia itu tingkat keilmuan dan pengetahuannya tidak kalah dari alumni ustadz atau kiai dan ulama yang menempuh pendidikan di Timur Tengah, guys. Karena apa? Karena dakwah yang beliau sampaikan selalu dapat diterima dengan baik, jelas, dan tidak multitafsir ya kalau menurut saya, karena sudah jelas diterima oleh banyak orang dengan mudah. Nah, itulah keunggulan dari Gus Baha. Nah, sedikit itu perkenalan dari beliau ya Gus Baha itu ya. Rahasia masuk surga ini saya ambil sedikit dari pendapat Gus Baha tentang pengajian beliau yang Islam agama rahmatan lil alamin. Nah, seringkali kan kita mendengar bahwa umat Islam sudah bersusah payah ibadah siang malam, banyak yang mengatakan itu belum tentu masuk surga. Nah, menurut Gus Baha pendapat seperti itu salah besar, guys, salah besar. Harusnya kita sebagai umat muslim atau umat Islam itu berpikir positif, hindari berpikir negatif. Kita harus berpikir bahwa semua umat muslim itu ahlul jannah atau ahli surga. Nah, mengapa beliau berpendapat demikian? Karena beliau mengutip dari sebuah hadis yang berbunyi, Man holako la ilaha illallah daholal jannah. Nah, barang siapa mengucap la ilallah, sesungguhnya dia telah memegang kunci surga. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika salah. Nah, jika sekarang banyak kiai, ustadz atau ulama yang setiap ceramahnya menerangkan bahwa umat Islam itu tidak mesti masuk surga meskipun beribadah terus-menerus siang malam tanpa henti. Nah, menurut Gus Baha pemikiran tersebut adalah keliru besar. Bahkan Gus Baha berpendapat bahwa ceramah seperti itu adalah menunjukkan betapa pesimisnya kiai, ulama atau ustadz yang ceramah sedemikian rupa. Nah, makanya kita jadi orang itu jangan pesimis. Kita harus tetap optimis. Itu yang disampaikan oleh Gus Baha. Nah, cara berpikir optimis kita masuk surga itu bagaimana? Kita harus meniru dan mencontoh serta meneladani logika dari Gus Baha. Dari hadis yang saya bacakan tadi, sesungguhnya umat muslim itu yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya dia telah memegang kunci surga. Nah, Gus Baha menyampaikan bahwa
kita sebagai umat muslim kan pasti mengucap la ilaha illallah. Nah, otomatis kita sudah memegang kunci surga. Dari logika seperti itu kan kita sudah memegang kunci surga. Nah, kita tinggal masuk dong. Apa susahnya? Kita kan sudah mengambil kuncinya. Gus Bah juga menyampaikan bahwa kita sebagai umat Islam juga tidak usah takut berlebihan kalau kita meninggal atau dipanggil Allah itu dalam keadaan su'ul khotimah. Kita harus berprasangka baik dan optimis kepada Allah. Nah, insya Allah kalau kita berprasangka baik, maka kejadian baik yang akan menimpa kita. Namun jika prasangka buruk terus yang kita pikirkan, nah jangan-jangan deh nasib buruk, jangan deh. Ya semoga saja tetap nasib baik menimpa kita. Nah seperti itu, makanya itulah pentingnya berpikir positif, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih lanjut Gus Bah itu menerangkan sebagai manusia atau hamba Allah itu juga harus dengan pikiran yang positif. Contohnya seperti kita sujud ya. Kita berpikir setiap sholat maupun di luar sholat itu kita sujud kepada Allah. Dan ternyata kita masih berpikir, loh kita kan sering sujud, masa ya kita besok bisa masuk neraka. Lah terus apa dong gunanya kita bersujud siang malam selama ini kalau tidak masuk surga dan masih tetap masuk neraka? Nah, menurut Gus Bah, pertanyaan seperti itu adalah termasuk pertanyaan orang yang bodoh. Ingat, menurut Gus Bah, sujud adalah kelaziman manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, normalnya manusia sebagai hamba itu ya sujud kepada Allah. Kita jangan sampai berpikir begini, kalau kita ingin masuk surga maka kita harus bersujud. Terus dengan kita berpikir seperti itu, lalu kenapa kita sudah bersujud tapi kita tetap masuk neraka? Nah, menurut Gus Bah itu sekali lagi beliau mengatakan bahwa itu pertanyaan yang bodoh dan Allah menjadi benci terhadap kita. Terakhir, Gus Bah itu menegaskan bahwa Allah sebagai Tuhan adalah hakikat. Dan yang namanya mempertahankan hakikat itu tidak butuh apa-apa lagi, atau kasarnya tidak butuh upah apa-apa. Nah, contohnya seperti 2 tambah 2 itu sama dengan 4 kan. Nah, 4 merupakan hakikat dari 2 tambah 2. Dengan begitu kita bisa berpikir bahwa betapa malunya kita menyembah Allah, kita mengharap surga, dan kita dengan lantang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka dari itu, betapa malunya kita bahwa menjawab 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tidak butuh upah, lalu bersaksi bahwa Allah Tuhan kita butuh upah surga. Betapa malunya kita, guys.